Faisal bilang, maaf Mbak Meta, Bapak belum dengar tuh rekaman tersebut. Tak pernah, benar Mbak Meta. Tuh, iya 2 kali aku tanya, Pak Faisal menjawab hal yang sama. Ya wes lah, aku di situ yang sebenarnya aku nangis-nangis ya, karena aku merasa tidak melakukan. Siapapun orangnya ketika merasa tidak melakukan tapi dipaksa untuk ngaku, yang pasti akan bela diri. Dan yang aku rasa tuh gini, ketika salah satu ada yang emosinya meledak-ledak, aku memahami, aku memaklumi, ya dia lagi marah sama aku, ya aku memaklumi dia emosinya meledak-ledak. Tapi di sisi lain tidak ada kebijakan dari mereka untuk entah bertabayun kah atau mencari kebenarannya dari bukan kebenarannya ya yang kenyataannya seperti apa terjadi gitu. Aku minta rekaman suaranya, kan aku nggak dikasih gitu, malah bilang Pak Faisal udah dengar, jadi ya udah aku nggak dikasih rekamannya. Mending aku tanya Pak Faisal, tapi ternyata Pak Faisal juga belum mendengarkan gitu. Ya wes, akhirnya aku cari cara lain. Gimana ya, tadi pagi aku WA ke orang yang nelpon aku. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Peringatan 100 hari Vanessa kemarin memang dilalui dengan hikmat dan khusyuk, dipimpin oleh Gus Rafiq, dan pembacaan Yasin serta kalimat-kalimat thayyibah mengiringi peringatan tersebut. Namun seperti kita tahu bahwa ada insiden setelah selesai, yakni kedatangan dari Meta, dan juga yang katanya sudah berjanji dengan Kim Hauat dan Emma Waroka. Dan seperti kita tahu bahwa Emma Waroka sangat emosi saat dia merasa dikhianati oleh Meta, orang yang dia katakan sebagai mata-mata dan informan untuk pihak Dodi, dan dikatakan juga oleh Kim Hauat sebagai musuh dalam selimut. Karena datang di tempat pengajiannya Vanessa 100 hari kemarin, akhirnya Kim Hauat dan Emma Waroka pun mengajak Meta untuk berbicara 6 mata di luar, seperti yang sudah semuanya tahu pastinya. Namun ada yang menarik saat Meta memberikan klarifikasinya. Dia mengatakan bahwa Kim Hauat dan Emma Waroka sepertinya membohongi dia. Kim Hauat dan Emma Waroka mengatakan bahwa rekaman yang membuat mereka ini akhirnya mengatakan bahwa Meta ini adalah mata-mata, yakni chat rekaman dengan sahabatnya Emma Waroka, yang tiba-tiba kemudian dikatakan bahwa Meta menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas, dibantah oleh Meta, dan dia langsung cross check ke Haji Faisal bahwa katanya Haji Faisal belum mendengarkan. Padahal Emma Waroka dengan Kim Hauat saat itu mengatakan bahwa semuanya sudah dengar apa yang dikatakan Meta, termasuk Marissa Ica, Ibu Dewi, dan Haji Faisal. Tapi Meta mengatakan bahwa Haji Faisal tidak dengar. Hal ini secara tidak langsung mengatakan bahwa Emma dan Kim Hauat telah membohongi dirinya. Nah, bagaimanakah secara lengkap Meta mengatakan bahwa Kim Hauat dan Emma Waroka telah membohongi dirinya dengan mengatakan bahwa Haji Faisal sudah tahu rekamannya? Ternyata setelah di cross check tidak tahu. Yuk kita simak saja pernyataan lengkap Meta di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Cuma ribut tidak ada penyelesaian. Akhirnya Kak Kim bilang katanya bahwa semua sudah terbukti dengan adanya rekaman aku ngomong sama orang yang di telepon tersebut. Jujur awalnya waktu aku ditanya lu ngomong sama siapa aja, ya aku bingung lah, tiap hari juga aku kan terima telepon tiap hari. Ya terus aku bilang ya udah aku mau denger, aku mau denger, kan aku pengen denger suara aku lagi gitu. Bener nggak
sama seperti apa yang diucapkan pada statement-statement yang sedang beredar gitu. Di mana letak kesamaannya itu, di mana aku juga ya karena aku tidak merasa, jadi ya aku harus membela diri aku. Kak Kim bilang Pak Faisal, Bu Dewi dan Kak Ica udah dikasih denger rekaman suara aku tersebut gitu. Terus aku langsung yang dalam hati, oh ya wes lah, aku pikir mesti juga masih yang meledak-ledak, pasti aku aja bicara pun nggak akan ada penyelesaian. Aku pikir Pak Faisal, Bu Dewi dan Kak Ica sudah dengar rekamannya, ada baiknya aku tanya mereka aja lah. Akhirnya ya Mauski sama Kak Kim kan pulang duluan, aku belakangan. Ketika tamu udah banyak yang pulang, aku ngobrol sama Pak Faisal dan Bu Dewi. Ya aku langsung pada inti permasalahannya, aku pengen tahu gitu, apa sih suara omongan aku yang mana sampai menggiring opini bahwa aku menjadi informan, aku menjadi mata-mata dari pihaknya di DS. Terus katanya aku membocorkan red card. Terus katanya sakit hati nggak dijadiin saksi. Katanya aku membuat cerita bohong adanya keributan sama si P untuk masuk ke dalam circle mereka. Apalagi ya, terus aku tidak dilibatkan, tidak diperdulikan. Aku bilang Kak Kim halu, apalagi banyak banget ya. Ya intinya aku langsung nanya Pak Faisal dan Bu Dewi, sebenarnya kata-kata aku yang di mana letaknya, aku yang menggiring opini ke situ gitu. Aku pengen tahu, aku pengen dengar suaraku sendiri gitu. Tapi Pak Faisal bilang, maaf Mbak Meta, Bapak belum ada dengar tuh rekaman tersebut. Tak pernah, benar Mbak Meta. Tuh, iya 2 kali aku tanya, Pak Faisal menjawab hal yang sama. Ya wes lah, aku di situ yang sebenarnya aku nangis ya, karena aku merasa tidak melakukan. Siapapun orangnya ketika merasa tidak melakukan tapi dipaksa untuk ngaku, yang pasti akan bela diri. Dan yang aku rasa tuh gini, ketika salah satu ada yang emosinya meledak-ledak, aku memahami, aku memaklumi, ya dia lagi marah sama aku, ya aku memaklumi dia emosinya meledak-ledak. Tapi di sisi lain tidak ada kebijakan dari mereka untuk entah bertabayun kah atau mencari kebenarannya dari bukan kebenarannya ya yang kenyataannya seperti apa terjadi gitu. Aku minta rekaman suaranya, kan aku nggak dikasih gitu, malah bilang Pak Faisal udah denger, jadi ya udah aku nggak dikasih rekamannya, mending aku tanya Pak Faisal. Tapi ternyata Pak Faisal juga belum mendengarkan gitu. Ya wes, akhirnya aku cari cara lain. Gimana ya, tadi pagi aku WA ke orang yang nelpon aku,